Dengan dua hal tadi, yaitu hisab posisi hilal masih di bawah ufuk, dan lalu kemudian laporan ru'yatul hilal tidak melihat hilal. Karenanya sidang isbat secara bulat menyatakan bahwa 1 Syawal tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari Ahad atau Minggu tanggal 24 Mei 2020. Saya ulangi. Karenanya sidang isbat secara bulat menyatakan bahwa 1 Syawal tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari Ahad atau hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Inilah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia akan berhari raya Idul Fitri tahun ini secara bersama-sama. Dan mudah-mudahan ini akan adalah simbol, cerminan, dan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita sebagai sesama anak bangsa untuk juga menatap masa depan bangsa kita lebih baik secara bersama-sama. Saya tambahkan informasi bahwa Saudi Arabia juga jatuh pada hari Ahad tanggal 24 Mei 2020. Inilah laporan dari sidang isbat, dan tentu saja nanti kami persilakan dengan hormat Bapak Mewakil Majelis Ulama untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal yang jaga penting. Juga nanti Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI, dan mohon juga Bapak Wakil Menteri Agama bisa menambahkan beberapa informasi yang perlu diketahui oleh para pemirsa. Selanjutnya dengan hormat saya silakan wakil dari Bapak Majelis Ulama, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, beserta seluruh jajarannya, Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI, para pemirsa umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia, bahwa kita baru saja menetapkan bersama-sama pada sidang isbat tentang jatuhnya 1 Syawal 1441 Hijriah yang insya Allah berhari raya Idul Fitri pada hari Ahad atau hari Minggu pada tanggal 24 Mei 2020 yang tadi bersama-sama kompak telah diputuskan itu sebagai hari raya Idul Fitri. Tadi sidang isbat juga dihadiri oleh ormas-ormas Islam, dan semuanya baik dari ahli hisab dan ru'yah menyepakati bersama bahwa Idul Fitri insyaallah akan kita laksanakan pada tanggal 24 Mei 2020. Bapak Ibu sekalian, bahwa di suasana Idul Fitri ini kita alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melaksanakan Idul Fitri bersama-sama walaupun dalam suasana di beberapa daerah dilaksanakannya PSBB ya. Tapi kita harus juga menjaga hal ini karena kita merasakan bahwa musibah COVID-19 ini masih berlangsung di tengah-tengah kehidupan kita bangsa Indonesia. Oleh sebab itulah dalam suasana Idul Fitri ini kita juga melaksanakannya dengan suasana keprihatinan, sehingga musibah COVID yang amat penting yang kita hadapi ini dapat segera berangsur-angsur pulih di tengah-tengah kita. Bapak Ibu sekalian, tentunya ada beberapa hal kami dari Majelis Ulama Indonesia perlu menyampaikan beberapa hal-hal penting, termasuk pelaksanaan sholat Idul Fitri yang di beberapa daerah itu banyak bertanya mengenai bagaimana pelaksanaan Idul Fitri itu, sholat Idul Fitri itu sendiri. Memang kita mengharapkan bagi dalam suasana musibah corona ini agar kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Hal ini untuk menghindarkan kerumunan dan mengantisipasi agar kita ke depan ini dapat menekan dari merebaknya wabah corona ini. Oleh sebab itulah maka Majelis Ulama Indonesia dengan fatwanya nomor 28 tahun 2020 menyampaikan bahwa sholat Idul Fitri itu bukan hal yang dilarang,
Karena di sana sini dikatakan dilarang sholat Idul Fitri. Bukan dilarang, tetapi kita mengindahkan sebuah kaidah darul mafasid muqaddamun alal jalbil masalih. Kita ini hendaknya jangan menghindarkan kerusakan, menghindarkan kemudaratan daripada kita mengambil maslahah. Sholat Jumat saja kita menyampaikan dapat kita laksanakan di rumah secara sendiri ataupun berjamaah. Itu yang wajib, apalagi sholat Idul Fitri yang sunnah. Jadi bagi kita Majelis Ulama Indonesia mempunyai pertimbangan agar untuk menekan merebaknya wabah corona ini sebaiknya kita sholat di rumah masing-masing. Memang ada beberapa kekecualian bagi daerah yang zona hijau yang terkendali. Tetapi bagaimana kita mengantisipasi zona hijau itu kalau sudah di lapangan yang terbuka, sehingga dari sana sini yang kita tidak tahu mereka itu datang untuk bersolat Idul Fitri, dan terkadang menjaga distancing aja, jarak untuk sholat, untuk tidak saling merapat itu agak susah. Walaupun teorinya kita akan bisa laksanakan seperti itu, tetapi pada prakteknya akan amat susah. Nah, untuk mengantisipasi seperti ini, maka kita laksanakanlah sholat Id kali ini. Kita bersabar. Dengan kita bersabar ini, insya Allah akan memberikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. As-sabru miftahul faraj, kata pepatah, bahwa kesabaran itu adalah kunci kesuksesan, kunci keberhasilan kita menekan wabah corona yang akan datang ini. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa umat Islam dan bangsa Indonesia, bahwa kita saat ini sedang dirundung masalah musibah yang besar ini. Tetapi hendaknya sesudah Idul Fitri pun kita harus tetap merajut kebersamaan kita, persaudaraan kita, sehingga kita dapat bersama-sama menanggulangi wabah corona ini bersama-sama, sehingga kita dapat menatap masa depan bangsa ini dengan lebih baik ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dapat menjaga kita, memelihara kita, serta mengeluarkan kita dari kondisi yang terpuruk ini kepada kondisi yang lebih baik di masa depan yang akan datang. Ja'alallah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanah. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Bapak Kiai Haji Abdullah Zaidi. Mohon berkenan Bapak Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk berkenan menyampaikan beberapa pesan. Mohon berkenan, Pak. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Pak Menteri Agama Republik Indonesia, yang saya hormati Pak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Pak Dirjen Bimas Islam, wabil khusus dari Majelis Ulama Indonesia Pak Abdul Jaidi, dan yang saya banggakan, saya hormati seluruh umat Islam di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, alhamdulillah kami dari Komisi 8 DPR RI mengikuti sidang isbat penetapan 1 Syawal 1441 Hijriah dari awal sampai akhir. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menteri Agama, alhamdulillah 1 Syawal tahun ini baik dari sisi hisab maupun ru'yah sama-sama tidak ada perbedaan. Patutlah kita syukuri, karena bagaimanapun kebersamaan, kekompakan 1 Syawal ini insya Allah akan menjadi antibodi kita, Pak Menteri. Kekuatan kita di tengah pandemi COVID-19 ini yang luar biasa. Oleh karena itu, saran dari beberapa ormas Islam tadi yang mengikuti secara virtual, bahwa pentingnya untuk merajut komunikasi yang terus-menerus antar umat Islam, Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, DPR, untuk memastikan bahwa tahun-tahun ke depan 1 Syawal ataupun 1 Ramadan sebaiknya kita padukan, kita samakan. Karena bagaimanapun mungkin, kalau bersama itu insya Allah umat akan menyambut dengan gegap gempita. Oleh karena itu, atas keputusan hari ini, dari sidang isbat ini, yang alhamdulillah tadi, dari semua laporan daerah maupun laporan Pak Cecep, sudah dipastikan